Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan novel berjudul Akibat Pelit pada Anak dan Istri. Kali ini memasuki episode ketiga. Namun sebelum saya melanjutkan untuk pembacaan novelnya, bagi kalian semua yang belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan lagian nanti kalian akan mendapatkan notifikasi apabila episodenya sudah tayang. Jadi silakan di subscribe ya. Aku mengantar Zahra ke sekolah dengan motor metik yang dibeli Mas Ari 2 tahun lalu secara cash. Dia memang tak suka membeli barang kredit, aku salut itu. Tapi seperti itulah dia, selalu menyembunyikan gajinya. Aku hanya diberi 200.000 per minggu untuk kebutuhan dapur. Jika masih ada sisa, aku simpan untuk membeli token listrik, PDAM, atau bayar sampah bulanan. Kalau tak tersisa, siap-siap mendapat omelannya lagi dan lagi. Bilang aku boros dan suka menghamburkan gaji suami untuk hal-hal tak penting. Untuk uang sekolah Zahra, dia sendiri yang urus ke sana. Tak pernah dititipkan padaku. Alasannya hanya satu, takut aku hilaf dan memakainya untuk shopping katanya. Aku sendiri tak paham mengapa Mas Aris tak pernah percaya padaku. Padahal sejak dulu aku tak pernah sekalipun menggelapkan uangnya. Zahra, kamu sudah bilang sama Om Aris buat beliin sepatu? Tanya Nisa saat aku dan Zahra berpapasan dengannya di gerbang sekolah. Zahra hanya mengangguk pelan, tak ada senyum di wajah manisnya. Om Aris bilang apa? Tanya anak itu lagi. Nanti kalau sudah ada rezeki juga dibeliin ayah, Nis. Ayo masuk sekolah dulu, balas Zahra kemudian. Dua anak itu pun berjalan beriringan menuju kelas mereka. Kulihat sepatu dan tas Nisa memang sering gonta-ganti. Mbak Yuli pun senang sekali nongkrong di warung depan sekolah sembari menunggu anaknya pulang. Ngobrol ngalor ngidul dengan teman satu gengnya yang menurutnya selevel dengan dia. Seperti detik ini, dia sudah menikmati roti panggang di teras warung dengan segelas coklat panas. Jeng Wita, sini deh, panggil Bu Indah cepat. Bu Indah, Mbak Yuli, Bu Sila, dan Bu Vira memang sering terlihat bersama. Mereka cukup aktif di media sosial, sering shopping dan makan-makan bersama. Lalu fotonya diunggah di medsos mereka masing-masing. Begitu kompak sepertinya. Jeng, ada arisan seminggu 100.000. Lumayan dapatnya nanti 3 juta. Tapi ini kurang 1 orang saja, Jeng. Kamu yang genapin ya? Ucap Bu Indah sembari tersenyum. Seminggu 100.000? Ada-ada saja. Bisa gak makan aku dan anakku kalau ikut arisan begitu. Jatah seminggu dari Mas Aris saja cuma 200.000. Maaf Bu Indah, saya gak bisa ikut. Lagi pula belum izin suami, takutnya gak boleh atau gimana. Balasku dengan senyum tipis. Ngapain izin segala Bu? Kan cuma arisan 100.000 seminggu. Iseng nyelipin sisa belanja dapur. Lumayan, nanti kalau dapat bisa buat beli baju, tas, atau perabot dapur yang baru. Kalau nggak gini kadang nggak ngumpul-ngumpul duitnya. Timpal Bu Sila kemudian. Aku kembali tersenyum tipis. Sudah aku bilang kan, Ciwita nggak mungkin mau ikut. Mana ada duit dia, ucap Mbak Yuli santai. Dia hanya melirikku sekilas lalu kembali dengan coklat panasnya. Iya juga ya, cuma aku pikir 100.000 masa nggak ada, ucap Bu Indah lirih.
sembari sedikit berpikir. Mungkin memikirkan siapa lagi yang akan ditawarinya arisan biar genap 30 orang. 100.000 seminggu itu berat buat dia. Dia kan gak kerja, Bu. Beda sama kita yang bisa sambil jualan online, punya penghasilan sendiri dan gak hanya nodong gaji suami. Balas Mbak Yuli lagi, begitu menyakitkan hati. Enak emang punya penghasilan sendiri ya, Jeng. Apa-apa bisa beli sendiri. Gajian gak harus awal bulan. Kamu ikut bisnisku aja, Mbak. Jualan produk kecantikan ini. Nanti ada bonus kalau kamu rajin, apalagi membermu sudah banyak. Bonus akan semakin mengalir. Gak terlalu capek lagi. Tawar Bu Vira yang sedari tadi hanya diam. Aku tahu produk yang dia tawarkan dengan sistem MLM. Cara ngiklan yang seringkali dikomplain para emak di media sosial karena terlalu menyakiti hati perempuan. Mengklaim bisa dipakai untuk segala saja, padahal jelas sekedar produk biasa seperti pada umumnya. Enggak Bu, saya enggak terlalu nyaman dengan sistem MLM. Sudah dulu ya Bu, saya pamit mau beberes rumah. Nanti kalau waktunya pulang juga ke sini lagi. Pamitku cukup sopan. Dikasih solusi biar dapat gaji mingguan, bahkan harian terlalu banyak alasan. Ditawari bisnis menjanjikan, malah bingung dan alasannya nggak nyaman. Kamu nggak melek sosmed sih ya, Jeng? Makanya gagap gini dikasih bisnis terkini. Gimana mau kekinian kalau duit saja pas-pasan? Ucap Bu Vira lagi. Dia terlihat begitu emosi saat aku menolak tawaran bisnisnya. Maaf, bukan bermaksud menyinggung perasaan Bu Vira, tapi memang saya kurang berminat. Balasku lagi sembari menstarter motor. Kok bisa sih punya adik ipar udik begitu, Jeng? Ucap Bu Vira sembari melirik Mbak Yuli yang masih menatapku sinis. Aku juga bingung, Jeng. Kenapa adikku bisa punya istri udik dan kampung macam dia? Maklum ya, Jeng, rumahnya memang di pelosok banget, jauh dari kota. Jadi pikirannya juga nggak bisa berbaur sama kita-kita. Ucap Mbak Yuli dengan senyum sinisnya. Pantes pikirannya juga kampung, Jeng. Ucap Bu Sila lirih. Yang lain pun menganggukkan kepala sembari tersenyum sinis. Saya sih emang perempuan kampung ya Bu, tapi saya bukan kampungan seperti yang ibu-ibu katakan. Apa hanya karena tak memiliki gaji harian disebut kampungan? Menurutku sih bukan begitu. Karena definisi kampungan itu memaksa bisnis recehnya pada orang lain, padahal dia sendiri nggak yakin dengan produk yang dia pasarkan. Bisa juga yang suka minta-minta duit adik atau kakak sendiri dengan embel-embel balas budi. Atau maksa suaminya korupsi biar bisa memenuhi apa yang dia ingini. Ucapku panjang lalu menganggukkan kepala sebagai tanda pamit pulang. Wajah Mbak Yuli, Bu Vira dan Bu Sila berubah seketika. Merah pada menahan geram karena mereka termasuk dalam kategori kampungan yang kujabarkan barusan. Mereka pikir aku akan diam saja diremehkan? Gak akan. Nah, itulah tadi keseruan di episode ketiga. Nantikan lanjutan di episode keempat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.